Pada video ini saya akan membahas mengenai teori konsumsi. Nah, apakah kalian tahu apa itu kegiatan konsumsi? Sebenarnya, tanpa kita sadari, kita sering melaksanakan kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih? Contohnya ialah ketika kita makan makanan bersama keluarga pada saat sahur, menggunakan jasa dokter untuk berobat, memakai layanan internet, berbelanja, memesan layanan transportasi online untuk berangkat bekerja, dan lain sebagainya. Jadi, apa sih pengertian dari konsumsi itu sendiri? Dalam pengertian ilmu ekonomi, konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, baik barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Nah, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sendiri mengenai pengertian konsumsi. Menurut Suherman Roshidi, konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi, atau lebih tepatnya, pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Selanjutnya, Anne Gregory Menke, menurutnya, konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, barang tahan tidak lama seperti makanan, pakaian, jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut dan layanan kesehatan. Maka, dapat disimpulkan bahwa konsumsi ialah pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran konsumsi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit, dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Next, pembahasan selanjutnya ialah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. C sama dengan A tambah B, Y, di mana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan, B adalah hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi, Y adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pengeluaran konsumsi masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh, tapi juga ada faktor yang mempengaruhi konsumsi lainnya, yaitu 1. Distribusi penghasilan. Dalam pembagian pendapatan nasional, orang-orang dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu orang yang berpendapatan tinggi dan orang yang berpendapatan rendah. Apabila tambahan pendapatan diterima oleh mereka yang berpendapatan tinggi, boleh dikatakan tidak akan mempengaruhi MPC. Kenapa? Karena mereka ketika mendekatkan tingkat pendapatan tinggi, tambahan pendapatan itu lebih banyak digunakan untuk menabung. Nah, hal tersebut berkebalikan dengan orang yang berpendapatan rendah. Ketika mereka mendapatkan tambahan pendapatan, mereka akan mempergunakannya untuk memperbesar konsumsi. Hal itu mempengaruhi MPC yang bertambah. 2. Tingkat penghasilan tinggi.
Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi pun akan bertambah dengan lebih cepat. Kenyataan demikian akan terus berlangsung sampai pada tingkat pertambahan pendapatan itu setinggi pendapatan tertinggi yang telah dicapai semula. Selanjutnya, bila mana pendapatan terus bertambah, maka konsumsi dan saving akan bertambah. 3. Penghasilan yang mungkin akan diterima. Besarnya penghasilan yang mungkin atau penghasilan yang diperkirakan akan diterima di masa-masa mendatang, seberapa besar pun akan berpengaruh pada besarnya konsumsi masa sekarang. Makin besar income seseorang, makin besar pula pengeluaran konsumsi. 4. Jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak, maka pengeluaran konsumsi akan lebih besar daripada perekonomian yang penduduknya sedikit, meskipun jumlah pendapatan nasional masyarakat itu sama besarnya. 5. Barang-barang yang tahan lama di masyarakat. Pengaruhnya ialah bisa menambahkan konsumsi dan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi, seperti nonton bioskop akan berkurang karena memiliki televisi, serta sering melakukan piknik dan rekreasi. 6. Kebijaksanaan finansial dan marketing dari perusahaan. Pembelian saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan didorong oleh harapan-harapan bahwa pemegang saham itu akan menerima dividen. Besar dividen yang diterima oleh seorang pemegang saham tergantung pada kebijakan finansial tiap perusahaan. Financial policy ini ada yang mengarah pada penyamarataan dividen tiap-tiap tahun, ada yang mengarah pada dividen yang diberikan, tergantung pada besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan. 7. Sikap masyarakat terhadap kehematan. Fungsi konsumsi sendiri bisa dipengaruhi oleh kebiasaan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri, terutama terhadap sifat hemat. Makin hemat suatu masyarakat, maka makin rendah MPC-nya. Tingkah laku seseorang terhadap kehematan dipengaruhi oleh pemilihan waktu tentang konsumsi masyarakat yang lebih penting, antara konsumsi waktu sekarang dengan konsumsi waktu yang akan datang atau kemudian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, diantaranya 1. Tingkat pendapatan masyarakat. 2. Selera konsumen. 3. Harga barang. 4. Tingkat pendidikan masyarakat. 5. Jumlah keluarga. Dan yang terakhir atau keenam ialah lingkungan. Next, materi selanjutnya ialah mengenai teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes mengenai konsumsi dengan pendapatan banyak dikembangkan oleh para ahli ekonomi. Teori konsumsi tersebut meliputi 1. Hipotesis pendapatan absolut. Hipotesis ini menentukan konsumsi dengan tingkat pendapatan absolut, sehingga hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan fungsi konsumsi jangka pendek. Nah, bentuk fungsi konsumsi jangka pendek dan jangka panjang grafiknya seperti berikut ini. 2. Hipotesis pendapatan relatif. Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan saat ini relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Konsumsi tetangga sekitarnya juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Akibatnya, apabila tingkat pendapatan individu itu bertambah tinggi, maka konsumsi akan meningkat secara proporsional terhadap peningkatan pendapatan tersebut. Sedangkan apabila tingkat pendapatan turun, konsumsi tidak akan turun secara proporsional mengikuti konsumsi jangka panjang, melainkan mengikuti fungsi jangka pendek.
Jadi, fungsi hipotesis dasar dari hipotesis pendapatan relatif adalah fungsi konsumsi jangka panjang pada konsumsi jangka pendek diperoleh dengan gerakan atau perubahan pendapatan dalam jangka pendek. Dan grafik hipotesis pendapatan relatif dan fungsi konsumsi ada di gambar berikut. 3. Hipotesis pendapatan permanen. Hipotesis pendapatan permanen mengemukakan bahwa konsumsi saat ini tergantung pada pendapatan saat ini dan pendapatan yang dapat diperkirakan pada masa yang akan datang. Alasannya ialah bahwa sesungguhnya pendapatan aktual itu dapat diperinci menjadi pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Demikian juga dengan konsumsi, yaitu konsumsi permanen dan konsumsi sementara, dan dapat ditulis sebagai berikut. Dan grafik hipotesis pendapatan permanen dan fungsi konsumsi seperti berikut ini. 4. Hipotesis siklus hidup. Grafik hipotesis siklus kehidupan dan konsumsi ada di bawah ini. Modigliani menganggap penting peranan kekayaan sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan, seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah dan tanah meningkat. Karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga atau peningkatan jumlah uang beredar. Sesungguhnya, dalam kenyataan, orang menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka dan tidak hanya orang pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya, hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasrat konsumsi. Muda menengah, tabungan negatif tua, tabungan positif konsumsi, pendapatan tabungan negatif 0, usia C, Y, S, menekan koefisien pengganda dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan seperti perubahan dalam investasi, ekspor maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Next, yaitu materi teori perilaku konsumen. 1. Pendekatan perilaku konsumen, di mana dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu secara kardinal dan ordinal. A. Pendekatan secara kardinal. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah, unit, dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Konsumen yang rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya pada tingkat pendapatan yang dimilikinya. Besarnya nilai kepuasan akan sangat bergantung pada individu yang bersangkutan. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu kepuasan total atau total utility dan kepuasan tambahan atau marginal utility. Pada beberapa tingkat konsumsi, total utility yang diterima individu dari mengkonsumsi suatu produk akan mencapai maksimum dan marginal utility menjadi 0 atau mencapai titik jenuh. Tambahan konsumsi akan menyebabkan total utility menurun dan marginal utility menjadi negatif. Inilah yang disebut dengan hukum utility marginal yang semakin berkurang atau law of diminishing marginal utility atau hukum Gaussian 1. Berikut ini merupakan tabel dan grafik mengenai total utility atau TU dan marginal utility atau MU. B. Pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal mengasumsikan bahwa konsumen mampu meranking dan membuat urutan-urutan kombinasi barang yang akan dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperolehnya tanpa harus menyebutkan secara absolut. Pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi jumlah barang dan jasa. Selanjutnya, konsumsi dipandang sebagai upaya optimalisasi dan konsumsinya, di mana pendekatannya dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indifferent atau indifference curve dan garis anggaran atau budget line.
2. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen adalah pemaksimuman kepuasan yang digambarkan adalah tingkat kepuasan maksimum dari mengkonsumsi dua barang dengan menggunakan sejumlah pendapatan tertentu. Kondisi di mana secara matematis slope kurva indifference sama dengan slope kurva garis anggaran atau budget line, terdapat kendala batasan atau subjektu bahwa untuk membeli barang konsumen tidak akan melebihi jumlah pendapatan per periode tertentu yang dia belanjakan atau budget line. Dengan demikian, sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi harus mempunyai dua syarat. Pertama, keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indifference tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran. Kedua, keadaan tersebut akan terjadi pada garis titik singgung antara kurva indifference tertinggi dengan garis anggaran, seperti grafik di samping. Next materi ialah elastisitas permintaan dan penawaran. 1. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya atau ceteris paribus. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu harga barang lain, dan pendapatan, dan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Selanjutnya ialah ada tabel koefisien elastisitas, elastisitas jenis dan rumus, dan juga grafik elastisitas permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa penurunan harga suatu barang akan menaikkan kuantitas atas tingkat permintaannya, sedangkan price elasticity of demand atau elastisitas permintaan terhadap harga mengukur seberapa banyak kuantitas permintaan atas suatu barang akan berubah mengikuti perubahan barang tersebut. Dan kata lain, ukuran yang menunjukkan seberapa banyak jumlah permintaan atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga tersebut. Ukuran ini dinyatakan sebagai persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Permintaan atas suatu barang dikatakan elastis jika perubahan kuantitas permintaan cukup besar menyusul perubahan harganya. Sebaliknya, jika perubahan kuantitas tersebut tidak cukup besar, disebut inelastis atau tidak elastis. Dua, elastisitas penawaran ialah suatu bilangan yang menunjukkan persentase perubahan yang terjadi pada jumlah yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan variabel lain yang mempengaruhi penawaran. Sedangkan elastisitas harga penawaran bertujuan untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai respon atas perubahan harga. Penawaran suatu produk dikatakan elastis apabila jumlah yang ditawarkan berubah lebih banyak dibanding perubahan harga. Penawaran dikatakan inelastis apabila jumlah yang ditawarkan berubah lebih kecil dari perubahan harga. Berikut ini adalah tabel koefisien elastis, grafik, dan juga persentase.